Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bunda Nikmah selaku dosen mata kuliah studi hukum Islam beserta teman-teman MPI kelas A yang saya cintai. Di sini saya Maftuha Nurmalika Febrianti dengan rekan saya Febianita Eka Dewi akan menjelaskan tentang rukun dan syarat pernikahan. Syarat perkawinan atau pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ibadah. Melalui pernikahan, dua insan disatukan dalam sebuah janji suci. Namun demikian, pernikahan bukanlah proses yang mudah karena memerlukan persiapan yang matang untuk melangsungkan pernikahan. Termasuk diantaranya adalah memenuhi syarat pernikahan. Syarat perkawinan. Yang pertama, calon suami bukan mahram dari calon istri, tidak melakukan pernikahan dengan paksaan, tidak sedang melakukan haji atau umroh, jelas identitasnya, atau bukan transgender. Yang kedua, calon istri tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak sedang menjalankan masa iddah, tidak melakukan pernikahan dengan paksaan, tidak sedang melaksanakan haji atau umroh, jelas identitasnya. Yang ketiga, wali Islam, balik, berakal, laki-laki, adil atau tidak fasik. Yang keempat, saksi. Syaratnya mukallaf, balik, berakal, jumlah saksi 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, beragama Islam, adil dan mendengar ijab qabul. Yang kelima, ijab qabul. Syaratnya masing-masing suami istri sempurna keahliannya, berakal dan balik. Masing-masing dari 2 orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad, tidak menyalahi perkara yang diwakilkan. Hendaknya yang melaksanakan akad bukan wali atau setelahnya, sedangkan yang lebih dekat tidak ada di tempat. Selanjutnya, rukun pernikahan atau perkawinan. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan kepada umat Islam. Dalam Islam, pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sah nikah. Rukun nikah merupakan amalan hakiki yang ada dalam ibadah, sedangkan syarat sah nikah merupakan perkara di luar amalan tersebut namun wajib ada atau terpenuhi. Berikut merupakan rukun pernikahan. Yang pertama, akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul sebagai rukun perkawinan. Berikut merupakan syarat sah akad nikah. Yang pertama, akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul atau bersambung. Yang kedua, materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda. Yang ketiga, ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Yang keempat, ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi berlangsungnya perkawinan. Dan yang terakhir, ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan terang. Kemudian rukun pernikahan yang kedua adalah kedua mempelai. Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu. Berikut merupakan syarat sah kedua mempelai. Yang pertama, keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua, keduanya sama-sama beragama Islam. Yang ketiga, antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan. Yang keempat, kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Dan yang terakhir, keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian rukun pernikahan yang ketiga ada wali nikah. Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Macam-macam wali nikah ada dua,
Yang pertama, wali dekat atau wali qorib, dan yang kedua, wali jauh atau wali ab'ad. Yang dimaksud dengan wali dekat atau wali qorib adalah ayah, dan kalau tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah. Dan yang dimaksud dengan wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek. Berikut merupakan orang-orang yang disebut dengan wali jauh atau wali ab'ad. Yang pertama, saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada maka pindah kepada saudara laki-laki seayah. Kalau tidak ada maka pindah kepada anak saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada maka pindah kepada anak saudara laki-laki seayah. Kalau tidak ada maka pindah kepada paman kandung. Kalau tidak ada maka pindah kepada paman seayah. Kalau tidak ada maka pindah kepada anak paman kandung. Kalau tidak ada maka pindah kepada anak paman seayah. Kalau tidak ada maka pindah kepada ahli waris kerabat lainnya kalau ada. Kemudian rukun pernikahan yang keempat ada saksi. Dalam melakukan akad nikah, pasti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dasar hukum keharusan saksi dalam akad nikah ada dalam Quran Surah At-Tolak ayat 2. Kedua saksi itu adalah laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam syarat. Ulama Hanafiyah memperbolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki. Sedangkan ulama Dzahiriyah memperbolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki atau 4 perempuan boleh menjadi saksi. Kemudian rukun pernikahan yang kelima ada mahar. Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan 8 nama, yaitu mahar, sodak, nihlah, faridah, hibah, uqor, dan adaik. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Dalil dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan dasar wajibnya menyerahkan mahar ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 6 dan 24. Macam-macam mahar ada 2. Yang pertama, mahar musammah, yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Dan yang kedua, mahar mithil, yaitu mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad. The quotes of the day. Dalam ikrar yang terucap pasti ada hati yang melekat. Jika sudah ta'aruf secara dekat, segerakanlah lakukan akad. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.